yang disebut sosok Yesus Kristus, yang sebenarnya itu hanyalah bukti daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dianggap Yesus Kristus ini memiliki sifat ilahi karena meminjam konsep dari paganisme dan Helenisme. Nah ini jauh banget nih masalah filsafat ya, pusing ntar teman-teman. Nah jadi habis itu kenal Islam, akhirnya mau bersyahadat ya. Nah sekarang kalau gelombang Islamisasi katakanlah dari kalangan teman-teman Tionghoa itu Ko Dondi ngelihatnya gimana tuh? Sebesar apa gelombang yang ada sekarang dengan sebelumnya? Sebenarnya sih kalau saya lihat, saya sih nggak mempelajari secara khusus ya tentang gelombang mualaf dari kalangan Tionghoa. Sebenarnya dari zaman pra kemerdekaan pun juga sudah ada orang-orang Tionghoa yang masuk Islam pun ada, bahkan yang sudah menjadi pejuang pun ada gitu kan. Tetapi kan itu kan hanya mungkin disebut satu dua. Okay. Tapi di zaman-zaman sekarang memang yang namanya pergaulan tidak bisa dihindari, ya kan? Pergaulan dari segala macam suku bangsa juga sudah tidak bisa dihindari. Jadi orang sudah mulai banyak mengenal satu sama lain, bahkan tidak harus bertemu fisik, mereka bisa berteman juga di medsos gitu. Dan semua informasi juga sekarang sudah mudah diakses. Segala informasi bisa hanya sejauh genggaman tangan lah gitulah. Jadi mungkin dari situ memang ya akhirnya banyak juga generasi-generasi muda ini yang akhirnya mengenal Islam, bahkan sampai akhirnya menerima Islam. Tetapi juga tidak banyak orang Islam sendiri malah yang tertarik keluar dari Islam. Gara-gara medsos juga, gara-gara misi-misi tertentu juga ada. Gitu. Jadi saya rasa hal itu sih sebenarnya hal yang biasa sebenarnya, bukan hal yang luar biasa. Karena kita juga hidup di negara sekuler seperti Indonesia ini, bukan hal yang luar biasa gitu kalau orang memilih agama tertentu. Gitu. Karena setiap warga negara kan diberikan hak dan kebebasan beragama. Ya, hak yang penuh gitu oleh negara untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Tetapi kalau saya lihat fenomenanya orang masuk Islam, sebenarnya bukan hanya dari kalangan Tionghoa saja. Hampir dari semua kalangan lah. Dan tidak hanya di Indonesia saja, di luar negeri pun banyak. Ya, mungkin beberapa tahun belakangan ini juga bahkan dari kejadian WTC itu pun sudah banyak orang masuk Islam. Jadi memang bahkan setelah kasus genosida Israel di Gaza, juga Australia. Itu kan baru. Nah, tapi kalau 2001, waktu WTC udah 20 tahun yang lalu, sudah ada gejolak orang akhirnya mempelajari Islam dan masuk Islam. Sejak kejadian WTC itu kan 20.000 sampai 30.000 orang Amerika masuk Islam. Karena mereka penasaran, apa benar Islam mengajarin seperti ini gitu kan. Akhirnya mereka membaca Quran, akhirnya mereka menerima Islam. Kita tidak pernah tahu lah ya, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan insiden apa sebagai pintu hidayah buat orang lain, buat orang-orang manusia yang lain. WTC juga bisa menjadi pintu hidayah buat orang-orang Amerika masuk Islam. Dari sejak itu memang pertumbuhan Islam boleh dikatakan sebagai agama yang pertumbuhannya paling tinggi di seluruh dunia. Di seluruh dunia lebih paling tinggi gitu. Kalau di Indonesia, melihatnya gimana? Di Indonesia juga mungkin ada pertumbuhan, tetapi tidak seperti di Eropa atau Amerika. Ya. Di Indonesia memang sudah negara yang mayoritas berpenduduk Islam. Walaupun penduduk Islam secara presentasi di Indonesia mengalami penurunan dari sejak Indonesia merdeka, tetapi yang saya lihat sekarang tren belakangan ini istilahnya sudah jatuh, terus sekarang sedang merangkak naik gitu, tapi masih kecil sekali. Kalau kita lihat misalnya tahun 1945. Umat Islam di Indonesia kurang lebih 95%. Ya. Ketika peristiwa G30 PKI turun menjadi kurang lebih 91-92%. Yang tadinya ya orang PKI Muslim, dia berubah. Bukan pindah. PKI Muslim, PKI nggak punya agama gitu, komunis gitu. Itu banyak yang ditarik oleh
agama lain, masuk agama lain, tidak ditarik oleh umat Islam. Karena memang pada waktu itu kan sentimennya umat Islam terhadap komunis itu kan keras. Saya pernah dengar begini. Jadi PKI itu sebenarnya banyak juga yang Muslim, tapi KTP, Kalambangan kan. Akhirnya kan karena tadi ditumpas oleh TNI, TNI kan bekerja sama dengan ormas Islam, umat Islam, akhirnya kan kesannya bahwa kita ini ditumpas oleh Muslim. Akhirnya banyak yang berbondong-bondong pindah ke sebelah. Kurang lebih 3 juta. 3 juta. Yang saya dengar ya, yang saya baca. Kurang lebih 3 juta. Jadi persentase umat Islam dari zaman Indonesia Merdeka turun ke peristiwa G30 PKI sampai mulai Indonesia membangun ya replita keberapa gitulah, itu sudah turun lagi menjadi kurang lebih 87. Belakangan bahkan sampai udah turun lagi menjadi 86, sekian. Tetapi yang saya perhatikan dalam waktu 3 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai tahun 2022 umat Islam ternyata sedang paling tidak turun tapi sedikit naik. Sedikit naik. Landai naiknya gitu ya. Landai gitu. Tapi ada kenaikan, tetap naik gitu ya. Tetapi yang disebut sebagai agama yang pertumbuhannya tinggi, ya Kristen dan Katolik, maksud saya Protestan dan Katolik, itu dua agama itu malah ada penurunan. Walaupun sedikit, 0, sekian persen gitu. Ya. Jumlah penduduknya juga naiknya hanya ratusan ribu gitu. Belum jutaan. Islam kurang lebih naik 8 sampai 10 juta penduduk. Jadi saya ya mudah-mudahan ini awal daripada pertumbuhan Islam lagi di Indonesia. Ya, kalau Eropa, Amerika jangan tanya. Sekarang paling cepat ya. Kristennya anjlok, Islam yang naik. Gitu. Belum lama saya juga podcast dengan salah seorang mualaf dari Inggris, Mr. Paul William. Dia juga mengamati banyak ratusan gereja yang dijual di Eropa. Ada yang menjadi restoran, jadi kafe, jadi diskotik, tapi juga ada yang jadi masjid. Alhamdulillah. Kita juga nggak mau kalah. Saya sama teman-teman juga waktu itu pernah iuran beli gereja. Kita jadikan masjid, Masjid Isa Al-Masih. Di mana? Di daerah Desa Gentan, Klaten. Klaten. Ya. Nggak tahu, Klaten itu masuk Jawa Tengah ya Mas ya? Atau Jogja ya? Klaten Jawa Tengah. Masih Jawa Tengah ya? Ya dekat Solo itu, Solo Raya. Jadi ya itu yang hanya bisa kita lakukan. Berarti di Indonesia walaupun kelihatan Kristen persentasenya mungkin dilihat naik tinggi, tetapi juga belakangan juga agak ada penurunan gitu ya. Karena ketika kita sudah membeli gereja itu, kita baru tahu bahwa gereja yang kita beli itu dulu dibangun ketika di desa itu orang Kristen cuma 5 orang. Gitu. Cuma satu keluarga, suami, istri, anak 3 gitu. Ya, ketika kita datang, anak 3-nya sudah merantau keluar, bahkan sudah ada yang bilang sudah masuk Islam. Jadi ketika kita datang, orang Islam di kampung itu cuma 2 orang, suami istri. Itu pun juru kunci gereja gitu. Nah, kok bisa membangun gereja di desa yang orang Kristen cuma 5 orang? Berarti kan ada apa? Ada penyalahgunaan prosedur berarti kan? Ketika sudah dibangun, kebaktiannya dari mana? Apakah orang-orang desa itu kebaktian? Enggak. Orang-orang dari luar desa yang didatangkan 2-3 mobil setiap hari Minggu. Kebaktian di situ. Gitu. Apakah itu bisa dibenarkan gitu maksud saya? Nah, kita baru tahunya setelah kita beli gerejanya. Gitu. Sebelumnya kita nggak tahu. Ya mungkin orang kan memang dikatakan daerah Klaten kan memang banyak Kristen. Tetapi masih ada praktek-praktek seperti itu. Gitu. Ya. Nah kalau di Amerika juga saya punya teman di sana juga mereka sangat senang setiap Idul Adha, setiap Idul Fitri mereka setiap Jumatan mereka beribadah di masjid bekas gereja. Masya Allah sih di Amerika, belum lagi di Eropa. Nah, sekarang ada komentar nggak sedikit dari kalangan Muslim sendiri ya, atau mungkin dari sebagian ulama bilang udahlah itu yang mualaf-mualaf baru itu jangan suka menjelek-jelekan agama sebelumnya, supaya kita ini harmonis, saling toleransi gitu ya. Jadi kalau kita mendakwahkan aja Islam, tapi nggak usah ngebandingin atau ngejelekin agama sebelum itu. Gimana tanggapannya? Gini ya, kami bukan menjelekan. Kami dari kalangan Yayasan Pembina Mu'allafat Tauhid ini memang kami menempuh jalur perang pemikiran, ya. Yang kami targetkan memang dakwah kepada orang yang belum Muslim. Kami sebutnya belum Muslim loh, bukan non Muslim. Ya, belum Muslim kan bisa jadi Muslim nanti kan? Insya Allah. Yang kami lakukan adalah perang pemikiran
Dengan tujuan apa? Membentengi akidah umat Islam dari upaya pemurtatan. Upaya pemurtatan sekarang saya tanya sama Ustadz, masih ada nggak? Masih ada nggak? Ada. Masih ada? Ada. Yakin? Yakin kan? Iya. Nah, kalau masih ada, terus salahnya kita di mana? Kalau kita mendakwakan dakwah kristologi. Oh, berarti mengkanter. Masih ada kan upaya pemurtatan kan? Betul. Entah itu dengan pernikahan, entah itu lewat sekolah, entah itu lewat apapun lah. Bahkan ada yang di rumah sakit dan segala macam. Di setiap lini kehidupan masyarakat ada upaya pemurtatan. Betul. Mengakui kan? Semua mengakui. Mengakui. Berarti kalau kami mendakwakan kristologi untuk menjaga iman dan akidah umat Islam dari upaya pemurtatan, salahnya di mana? Ya. Kami bukan menjelekkan agama orang lain, bukan. Keluarga Sense. saya yang besar juga masih keluarga Kristen kok. Iya, iya. Tetapi yang kami dakwahkan ini adalah yang disebut dengan dakwah kristologi ini adalah dakwah yang harus akademis dan ilmiah. Ya. Tidak boleh asumsi, tidak boleh menafsirkan kitab suci orang lain. Dan tidak emosional ya. Tidak boleh. Tidak menghasut orang untuk. Tidak. Kita tidak menebarkan ujaran kebencian. Betul. Bahkan saya sering bilang, keluarga saya yang besar, keluarga besar saya masih Kristen. Bagaimana mungkin saya menjelekkan agama keluarga besar saya gitu. Tapi yang saya tunjukkan di video atau yang saya berikan kajian itu semuanya adalah kajian-kajian yang ada literasinya. That's it. Ada dokumennya. That's it. Ya. Dalam rangka apa? Istilahnya dalam rangka menangkal upaya pemurtatan dengan cara memberi pengetahuan ini kepada umat Islam supaya imannya kuat, akidahnya kuat. Urusan untuk memperkuat ekonomi umat, urusan untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, itu urusan ustadz-ustadz yang kita hormati lah ya. Itu untuk menjaga ukhuwah Islamiyah dan segala macam. Tetapi untuk menjaga supaya iman itu tidak goyang, supaya menjaga akidah itu tetap kuat, kami berikan dakwah kristologi itu. Dakwah kristologi itu buat kami di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, kami berani menyebut bahwa dakwah kristologi adalah dakwah tauhid. Artinya apa? Dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Dan kami juga percaya bahwa dakwah kristologi ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Betul kan? Surat Al-Baqarah kan, teman-teman, itu kan dakwah kepada Yahudi. Betul. Bani Israel. Ali Imran dakwah kepada Nasrani. Betul. Jadi 80 ayat pertama itu luar biasa. Jadi Quran itu kan mengkritik, ya kan? Mengkritik daripada siapa? Umat Yahudi dan umat Nasrani. Tapi bukan semua umat Yahudi dan Nasrani kan dilaknat. Ada juga yang dipuji. Di Quran gitu kan? Al-Maidah itu ya. Nah, jadi artinya kita bukan berarti kita disuruh membenci mereka, orangnya bukan. Tetapi yang kita perangi apanya? Kan kekufurannya. Itu yang kita perangi kan. Kan kita memang diperintahkan untuk memerangi kekufuran. Tapi kan bukan cara ada orang langsung bunuh, bukan begitu kan. Kita juga diperintahkan, kita juga harus berbuat adil. Jika mereka tidak memerangi kita, ya kita juga tidak boleh memerangi mereka. Tapi perang pemikiran boleh nggak? Ya boleh. Untuk apa? Untuk saling menjaga akidah umat kita. Sekarang di kalangan Kristen sendiri mereka juga membentengi akidah umatnya nggak? Iya. Bahkan banyak tuh video-video beredar kan. Hati-hati nih sama Donditan gitu ya. Ustadz, lu jangan dengerin gitu ya. Ustadz, tahu yang namanya STT? Sekolah Tinggi Teologi. Mereka punya banyak sekali STT kan? Di dalam STT mereka juga belajar Islamologi. Betul. Kenapa boleh belajar Islamologi? Kalau mereka boleh belajar Islamologi, kenapa kita tidak boleh belajar Kristologi? Begitu. Dan ngacak-ngacak itu tuh, penafsiran Quran. Betul. Saya sering beberapa kali waktu di Mesir ya teman-teman, itu ketemu dengan calon-calon pendeta atau mereka sedang pendidikan. Mungkin kayak pasca sarjananya lah. Itu kan di Mesir kan pusat Kristen Koptik ya. Alexandria, itu banyak gereja besar. Itu belajar Quran, Islamologi dia. Betul. Ya. Mungkin juga ke tempat lain. Itu orang-orang Kristen yang belajar Islamologi. Belum lagi dari yang di belakangnya lagi ada kelompok yang namanya Orientalisme. Orientalisme ini kan kelompok-kelompok yang mempelajari budaya Timur, termasuk agamanya. Betul kan? Banyak juga orang-orang kelompok Orientalisme ini yang menulis buku tentang Islam dengan cara apa? Memelintir, memfitnah dan segala macam. Banyak yang begitu. Jadi kalau kita melakukan dakwah kristologi itu ya sebenarnya adalah dakwah untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya pemurtatan. Nah uniknya ya, kan kekristenan itu kan lahir di Palestina. Ya, lahir Palestina kan. Nabi Isa kan orang Baitul Maqdis. Tapi walaupun dia Israel. Tapi Nabi Isa tidak mengajarkan Kristen. Tidak mengajarkan Kristen,
Tapi yang unik itu justru di tempat lahirnya Nabi Isa, gitu ya, daerah negeri Syam, itu Kristen itu sangat minoritas. Sementara yang berkembang itu kan di barat ya, karena bantuan Kaisar Konstantin kan. Dari Romawi. Ya. Sehingga ada mereka melihat ini wilayah negeri Syam ini, Palestina harus juga dikristenkan gitu kan. Ini bagaimana melihat, bagaimana kok bisa Kristen itu berkembang di barat sementara di timur sendiri? Yang sebutan pertama kali sebutan Kristen itu kan memang sebenarnya sebutan itu bukan di Palestina sebenarnya. Pertama kali ada sebutan Kristen itu ketika yang disebut dengan Paulus dan Barnabas tinggal di Antioquia. Itu sekarang jadi daerah di dalam Turki, bukan di Palestina. Ketika mereka tinggal di Antioquia selama setahun, mereka dan pengikut-pengikutnya baru disebut Kristen. Jadi bukan di Palestina sebutan Kristen itu pertama kali. Ketika kelompok-kelompok Kristen itu sudah mulai berkembang, dalam arti bukan berkembang masif gitu, bukan, masih menjadi kelompok-kelompok minoritas yang awal gitu, masih kecil-kecil, karena kelompok Kristen dari awal itu tidak mengenal gereja sebagai gedung ya. Bukan gedung. Gereja itu hanya sebutan untuk sekelompok manusia lah, atau jemaat gitulah. Izin menunggu ya tadi. Ya, silakan. Sambil santai nih kita minum aja. Ya, maaf. Nah, ketika Kristen-Kristen awal sudah mulai ada, terus kemudian walaupun pada saat itu sudah mulai terjadi perpecahan kelompok, ada yang disebut dengan Kristen Gnostik, ada yang disebut dengan Kristen pengikut Arius atau disebut Arianisme, nanti ada kelompok yang disebut dengan Nazarin, ada kelompok lagi disebut dengan Ebionites. Yang paling utama adalah kelompok yang mengikuti pemikiran Paulus. Nah, kelompok yang mengikuti pemikiran Paulus ini atau disebut dengan Paulin, ini yang akhirnya digandeng oleh penguasa dari Romawi. Itu aja sudah di abad ke berapa? Akhir abad ketiga, bahkan abad keempat sebenarnya. Ya, abad ketiga, itu kan Konsili Nikea. Ya, itu kan abad keempat. Abad keempat. 325 kan berarti abad keempat. Kira-kira 10 tahun sebelumnya, Kaisar Konstantin sudah mengizinkan agama Kristen menjadi agama yang legal di Roma. Jadi orang sudah mulai mengenal Kristen. Ketika ada Konsili Nicea 325, ditetapkan Tuhan punya hakikat yang sama dengan Bapa. Baru kira-kira 60 tahun, kurang lebih 60 tahun sesudahnya, ada Konsili Konstantinopel yang menetapkan Roh Kudus juga punya hakikat yang sama dengan Bapa. Akhirnya final konsep Trinitasnya. Setahun sebelumnya, bahkan sebelum Konstantinopel itu, Kaisar Theodosius sudah menjadikan agama Kristen sebagai agama negara, gitu. Agama negara Romawi. Jadi kalau 313 Kaisar Konstantin melalui Edict of Milan menjadikan Kristen menjadi agama legal di Romawi, tahun 380 Masehi Kaisar Theodosius melalui Edict of Thessalonica menjadikan Kristen sebagai agama negara Romawi. Sudah ada agama negara, imperium, agama resmi, agama negara. Jadi jadi warga negaranya harus beragama Kristen. Jadi mereka, dan dia menyebarkan misi itu ke seluruh dunia. Jadi mereka sudah merubah atau bertransformasi dari agama sebelumnya Romawi yang menyembah Dewa Mitra selama kurang lebih 400 tahun. Berubah menjadi agama Kristen. Transisinya itu kan mungkin tidak mudah lah ya. Dari mulai zaman rajanya Kaisar Konstantin, perubahan itu sudah dimulai. Yang namanya gereja tadi nggak punya gedung, dikasih gedung, ya dengan bentuk-bentuk bangunan Romawi lah. Pemimpin-pemimpin agama Kristennya sudah dibebaskan dari pajak. Patung-patung yang biasa bertebaran di Romawi, yang tadinya dewa ini, dewi ini, diganti dengan patung-patung santo-santo atau orang-orang suci. Ya, di dalam gerejanya nanti ritual-ritualnya juga sudah mulai mengadaptasi. Jadi sudah ada program sinkretisme, romanisasi dan Kristen. Bukan. Nilai Kristen. Bukan. Jadi programnya gini, mengkristenkan orang pagan dengan mengadopsi budaya pagan. Gitu. Ya, apa namanya? Jadi kalau mengkristenkan orang-orang Romawi yang pagan, tetapi juga mengadopsi budaya pagannya. Ya. Dan itu masih ada proses selanjutnya. Gitu. Kalau semacam di kita kan di Nusantara ini kan ada
Islamisasi Hindu, tapi masih ada warna. Kata yang cocok itu sinkretisme. Sinkretisme, gitu ya. Nah, ketika Kristen dijadikan agama resmi negara Romawi, ya itu sudah berjalan puluhan tahun gitu, semenjak dimulai oleh Kaisar Konstantin. Gitu. Akhirnya ya dari Romawi itu sendiri Kristen berkembang. Malah dari situ ya melalui daerah-daerah kekuasaan Romawi, kan Romawi memang menguasai banyak daerah juga. Makanya kalau di Bible disebutkan seluruh dunia, itu artinya daerah kekuasaan Romawi. Bukan seluruh dunia sampai Indonesia, bukan gitu maksudnya. Asia kecil dan segala macam itu kan memang daerah-daerah yang dikuasai oleh Romawi. Yang sebelumnya Yunani. Gitu lah. Nah, jadi kalau dikatakan kenapa Kristen timbulnya di Timur Tengah tapi malah berkembangnya di Barat, yaitu ada prosesnya. Tapi setelah runtuhnya Islam di Spanyol, itu kan sudah abad ke-89. Abad 15. Ya, abad 15 Masehi. Islam berkuasa dari mulai abad ke-89 sampai abad ke-15. Itu kan ada perjanjian Tordesillas tuh. Jadi gereja Katolik ya, Vatikan itu kan membagi dunia ini menjadi dua. Ya, Barat dan Timur. Barat untuk Spanyol. Menyebarkan Katolik ke Amerika, kemudian ke Portugis ini kan ke timur termasuk ke Indonesia. Betul. Berarti kan itu sudah ada perubahan tuh. Tadinya kan melihat seluruh dunia ini hanya wilayah Kekaisaran Romawi waktu itu. Nah, setelah Vatikan ini kan jadi ke seluruh dunia nih. Iya. Ini dampaknya gimana? Itu sebenarnya kan upaya mereka untuk move on. Untuk move on dari mana? Dari perang salib. Nah, karena di perang salib mereka mungkin merasa ya sudah bagaimana ya istilahnya. Mereka berusaha move on dengan membagi bumi tadi menjadi dua. Dengan apa? Dengan misi apa? 3G. Yang gospel, goal, glory gitu. Mereka sih bilangnya goal atau glory dulu. Goal, glory, gospel. Tapi sebenarnya yang terjadi di lapangan sebenarnya gospel dulu. Gitu. Gospel, goal, glory. Gitu. Dengan cara itu kan mereka ingin ya boleh dikatakan apa ya? Menguasai dunia lah ya. Menguasai dunia. Tapi kan juga Spanyol sendiri udah dikasih Barat kan juga masih kurang. Masih aja ngerebut yang timur gitu. Perang yang Portugis. Masih ngerebut yang di Filipina gitu. Nah, ya itulah memang misi mereka karena di dalam agama mereka ada perintah, Ustaz. Perintahnya apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid Yesus maksudnya. Atau menjadi Kristen gitu lah. Berikutnya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu ada di dalam kitab mereka. Matius 28:19. Walaupun menurut sarjana-sarjana ahli perjanjian baru, menurut lembaga-lembaga Kristen sendiri, bahwa ternyata ayat itu adalah ayat sisipan gereja Romawi di abad kedua. Gitu. Itu ayat sisipan ya? Sisipan. Saya bisa bacakan komentari-komentarinya gitu. Banyak sekali. Jadi ternyata memang itu ayat yang dibuat untuk mengkristenkan semua orang. Seluruh dunia. Jadi itu biasa lah, legal ya, gitu. Buat sisipan-sisipan gitu. Sudah biasa. Makanya di Quran, kalau Quran itu kan sejarah penulisan Quran itu kan nggak boleh sisipan-sisipan itu. Bedanya gini, Ustaz. Kalau di Kristen itu kan kitab sucinya diturunkan dalam tradisi tulisan. Kalau di Islam kitab sucinya diturunkan dalam tradisi lisan. Jadi kalau hafalan, bagaimana mungkin bisa dikelabui gitu? Kalau hafalan. Tapi kalau tulisan kan, sisipin sedikit, sini tulis ini, salinan ini. Karena tidak ada yang asli di dalam yang Kristen itu nggak ada. Ada salinan, ada. Setelah pada waktu proses penyalinan itulah terjadi penyisipan-penyisipan. Dan itu terjadinya bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Bahkan sampai bisa dibilang ribuan tahun. Mungkin juga hasil konsili-konsili itu juga masuk sisipan, nggak? Kalau yang setahu saya yang sisipan itu tidak dihasilkan dalam konsili. Konsili-konsili itu sebenarnya ditujukan adalah untuk apa? Yang awal-awal nih Ustaz ya, awal-awal dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-8, konsili-konsili itu ditujukan untuk membentuk akidah mereka. Membentuk teologinya mereka. Jadi teologinya terbentuknya tuh berevolusi ya? Beratus tahun. Tidak dari awal Nabi Isa kan enggak? Bukan. Sebelum abad ke-4, sebelum konsili Nisea, ini akidahnya atau teologinya juga sedang apa ya? Mencari jati diri. Mencari jati diri, benar. Kan ada yang Arius itu ya? Benar. Nanti kan ada Arius ya. Tapi yang saya bicarakan ini tentang yang Trinitas. Karena kan Trinitas ini menjadi arus utama mereka kan. Mainstream ya. Itu juga tidak langsung timbul Trinitas. Itu
itu cukup memakan waktu gitu. Pertama nanti ada kelompok doketisme namanya. Doketisme ini kelompok yang memandang bahwa Yesus itu adalah wujud Tuhan di bumi gitu. Oke. Kalah sama kelompok separatisme. Separatisme memandang bahwa Yesus ketika sebelum disalib dia belum Tuhan. Oh gitu. Ya, sebelum dibaptis belum Tuhan. Ketika dibaptis baru dia Tuhan. Ketika disalib yang diangkat Kristusnya bukan Yesusnya gitu. Ini kelompok separatisme. Kelompok separatisme akhirnya kalah sama kelompok modalisme. Kelompok modalisme juga pecah lagi, nanti ada kelompok modalisme monarkianisme, ada kelompok modalisme sabelianisme. Kelompok-kelompok ini yang mempercayai bahwa Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Belum ada 3 pribadi, masih 1 pribadi gitu. Masih 1. Baru kelompok ini yang bertahan lama akhirnya kalah oleh kelompok yang trinitarianisme. Trinitarianisme ini yang mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah 3 pribadi yang berbeda tapi satu hakikat. Tetapi awal-awalnya trinitarianisme muncul itu juga belum sempurna langsung. Pertama oleh Bapak Gereja disebut dengan Tertullian. Tertullian mengungkapkan istilah Trinitas itu pertama kali di abad kedua. Dia bilang Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus. 3 pribadi yang berbeda tapi satu hakikat. Tapi tidak setara. Tidak setara. Nah, pemikiran ini sebenarnya juga berevolusi dari pemikiran Paulus. Paulus di dalam surat-suratnya juga mengatakan bahwa pengantara itu waktu Yesus itu masih di bawahnya Bapa. Jadi ada satu Allah yaitu Bapa, ada satu Tuhan yaitu Yesus. Kepala istri laki-laki, kepala istri Yesus, kepala suami itu Yesus, kepala Yesus Bapa gitu. Jadi ada hierarkinya. Yang Tertullianus ini mirip dengan yang Paulus, tetapi di Paulus tidak mengedepankan konsep Trinitas. Baru konsep Tertullianus ini disempurnakan oleh Bapak Gereja Athanasius di abad keempat pada waktu Konsili Nicea. Dikatakan 3 pribadi tapi setara. Udah sampai ke tempatnya Nikea itu? Sudah di Nikea. Belum ya? Maksud saya pernah itu sampai itu. Sudah. Ya? Sekarang bukan namanya bukan Antioquia kan? Bukan. Namanya kalau salah apa? Iznik. Nah, ya. Nikea, Iznik. Rumah kecil ya. Provinsi Bursa. Dia masuk di bagian Bursa. Iya, tapi maksudnya tempatnya tuh nggak besar. Enggak, gerejanya lumayan. Kalau saya lihat sih ukuran rumah inilah. Yang besar tamannya gitu. Yang besar tamannya. Iya. Saya sudah pernah foto-fotonya. Itu namanya Hagia Sophia kecil. Jadi Hagia Sophia yang besar itu di Istanbul, Konstantinopel. Yang itulah Nikea itu ke tempat konsil itu di situ. Iya. Saya udah sampai tuh. Nah, jadi konsep Trinitasnya ketika di Konsili Nicea sebenarnya sudah ada wacananya, tapi belum ditetapkan. Yang ditetapkan baru Yesus menjadi hakikat yang sama dengan Bapa. Finalnya baru di Konsili Konstantinopel. Baru 2 kan konsilinya kan. Disusul lagi dengan Konsili Efesus 431 Masehi. Ini untuk menangkal kelompok-kelompok Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Kelompok ini disebut dengan Koliridianisme atau Mariamite. Ada kan di Quran kan? Al-Maidah 119. Ya. Disusul lagi Konsili Kalsedon 451 Masehi. Disepakati bahwa Yesus itu mempunyai sifat ganda atau sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Disusul lagi Konsili Konstantinopel kedua tahun 553 Masehi. Menetapkan bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristusnya. Bujang kan? Susul lagi konsili yang 681 Masehi. Jadi sampai Nabi Muhammad lahir itu belum beres juga tuh. 553 itu kan 553 itu kan kira-kira berarti 20 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir kan? 681 berarti kan setelah Nabi Muhammad SAW bahkan sudah meninggal. Baru ada konsili lagi di Konstantinopel 3 menetapkan bagaimana Yesus itu punya satu kehendak atau 2 kehendak. 681. Baru di abad ke-8 tahun 787 ada konsili lagi di Konsili Nicea disebut Konsili Nicea 2 menetapkan bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon. Berapa konsili itu tadi itu berarti? 7. Udah 7. Ya, 7 konsili hanya untuk membentuk teologi mereka. Setelah itu baru konsili-konsili berikutnya itu mungkin berbicara tentang masalah manajemen gereja, paus ini sesat apa enggak gitu-gitulah. Sampai yang terakhir konsili ke-20 atau 22 saya lupa di Vatikan tahun 1965 menetapkan untuk melaksanakan kristenisasi ke seluruh dunia. Termasuk ke kelompok muslim. Itu abad ke 1965 berarti kan abad 20. Abad 20, iya dong. Iya.
Jadi yang 7 awal itu yang membentuk teologi mereka untuk kelompok arus utama yang Trinitarianis. Kitab ini yang beredar terus selama beratus-ratus tahun hingga abad keempat ini digandeng dengan kitab-kitabnya orang Kristen. Orang Kristen punya kitab-kitab sendiri kan dari abad kedua sampai dari pertengahan abad pertama sampai kedua yang disebut dengan Perjanjian Baru dari mulai Matius sampai Wahyu. Ini yang ditempelkan di belakang ini. Ini yang menjadi kitab orang Kristen. Ini jadi Perjanjian Lama, ini Perjanjian Baru. Ini kitab orang ditempel oleh kitab sendiri. Kalau orang Yahudi sendiri yang punya ini, mereka bilang di kitab kami nggak ada istilahnya pesan atau tulisan bahwa to be continued gitu. Nggak ada, mereka bilang. Dan kalau mereka orang Yahudi ini dikasih kitab ini suruh baca, mau nggak? Nggak mau. Karena perspektif yang di sini ketika diterjemahkan ke sini, ini sudah diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi juga, tetapi sebagian besarnya ya sudah diresensi terjemahannya. Dengan apa? Dengan maksud untuk seolah-olah ini berbicara tentang Yesus di sini. Saja. Makanya ini harus ditempel di belakang. Kalau nggak ditempel, seolah-olah putus ceritanya ini gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis segera.